Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhul Isa Aras, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 6 Kabupaten Baru. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Smart ASN. Berbicara mengenai Smart ASN, ada 3 hal yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama, literasi digital, pilar literasi digital, dan yang terakhir yaitu implementasi literasi digital dan implikasinya. Literasi digital. Menurut UNESCO, dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan dan kewirausahaan. Dalam hal lingkup literasi digital, kesenjangan digital atau digital divide juga menjadi hal yang perlu dipahami. Menurut Dewan DKK, kesenjangan digital merupakan ketidakmampuan individu dalam merasakan manfaat dari teknologi informasi karena kurangnya akses serta kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Ada 2 istilah yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, digital imigran. Menurut Investopedia, digital imigran adalah orang yang lahirnya jauh sebelum adanya digitalisasi. Karakteristik yang umum dijumpai pada digital imigran adalah gagap dengan teknologi. Mereka senang akan inovasi teknologi, tetapi kompetensi digital tidak dimiliki, dipelajari, dan diaplikasikan dengan baik, sehingga masih diperlukan penguatan literasi digital oleh berbagai pihak. Yang kedua adalah digital native. Menurut Mark Prensky, digital native adalah sebutan untuk orang yang lahir di era digital atau ketika berkembangnya teknologi seperti komputer dan internet. Pilar literasi digital. 4 pilar literasi digital yaitu etika, keamanan, budaya, dan kecakapan dalam bermedia digital yang selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Etika atau digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Pilar yang kedua yaitu keamanan atau digital safety, merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, yaitu budaya atau digital culture. Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu kecakapan atau digital skills. Merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Berikut beberapa contoh penerapan literasi digital. Yang pertama, sekolah berbasis web atau sekolah berbasis internet atau cyber school. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan internet seperti online learning, distance learning, web-based learning, dan e-learning. Yang ketiga, penggunaan aplikasi media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Di dunia digital, kita juga mengenal etika berinternet atau yang lebih dikenal dengan netiquette, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Hal paling mendasar dari netiquette adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Konten negatif. Hoax. KBBI mengartikan hoax sebagai informasi bohong. Berbagai peristiwa besar sering diiringi oleh kemunculan hoax seperti peristiwa politik, ekonomi, dan kesehatan. Yang kedua, cyberbullying. Bentuk perundungan ini dapat berdoxing, cyberstalking, dan revenge porn. Yang ketiga, hate speech. Merupakan ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan.
Terdapat sejumlah implikasi yang muncul jika kita tidak cukup memiliki pemahaman atas konsep dasar nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi yang mengarah pada segregasi sosial di ruang digital. Yang kedua, tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. Dan yang ketiga, tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.